kemarin banjir dahsyat melanda wilayah Jabodetabek. Salah satunya yang terdampak paling parah adalah di Kota Bekasi. Hari ini di hari kedua kami sudah berada di Perum Pondok Gede Permai, Kota Bekasi, dan kita akan melihat bagaimana situasi dan juga kondisi banjir yang sudah surut. Saat ini sudah hari kedua, banjir memang sudah surut, tapi kita akan melihat bagaimana kondisi di Perum Pondok Gede Permai, Kota Bekasi saat ini. Saya Kristanti Yosefa, ikuti penelusuran kami. Di samping saya ini masih tampak terlihat genangan, begitu. Kalau berdasarkan ketinggian kemarin pada hari Selasa ini bahkan mencapai sekitar 2 meter. Artinya dapat mencapai atap atau ketinggian yang cukup tinggi, begitu ya. Kita akan coba telusuri, pemirsa, di sini. Di sini masih tampak genangan yang berisi lumpur, begitu. Dan tidak hanya itu saja, namun juga para warga ini tampak mulai membersihkan rumah-rumah mereka. Kita akan coba bertanya pada warga yang ada di sini, apa yang terjadi pada hari Selasa lalu. Sore Ibu. Selamat sore, Ibu Sutapa. Ibu Sutapa, kami dari TV One, Ibu. Mungkin bisa diceritakan pada kami seperti apa banjir yang terjadi kemarin ini, Bu? Banjir yang terjadi itu nggak ngira sampai setinggi ini lagi, tapi lebih parah dari tahun 2020. Ya. Terus pertamanya untuk masuk ke lantai pertama itu agak pelan. Ternyata udah sampai lantai kedua itu kayak bendungan dibuka aja langsung, langsung kenceng, langsung lampu kan langsung dimatiin, gelap, udah nggak bisa menyelamatin apa-apa. Terus itu petugas dari KP2C itu ngelihat kan batas normalnya berapa gitu. Terus habis itu karena udah melewati batas, udah di garis merah, itu petugas dari KP2C di lingkungan saya ini keliling bilangin kalau air udah di garis merah, jadi suruh untuk menaikkan barang-barang yang ada di bawah. Tapi ya itu karena di bawah buru-buru cuman ditaruh di lantai-lantai, ternyata lantai 2 kena. Ya udah. Jadi prosedurnya sih udah benar, dari lantai bawah dibawa ke atas, tapi tetap kena juga. Ya. Airnya masuk itu sekitar jam berapa, Ibu? Sekitar jam itu kan udah petugas itu udah bilang level merah, itu jam jam 12-an udah mulai masuk ke dalam rumah ya. Ibu Sutapa, bisa diceritakan mungkin seperti apa pada saat itu proses evakuasi? Apakah ada anggota keluarga yang dievakuasi pada saat itu? Ini cucu dan anak saya, bundanya itu cucu saya 2 dievakuasi, jadi lewat ini kabel-kabel ini, jadi perahu karet di atas ini, ya perahu karet di lantai 2 dari lompat dari lantai 2 ini, dari lantai 2, ya. Ada yang lompat sebelah sini dievakuasi dari sini. Dari rumah sebelah? Dari rumah sebelah, ya. Tetangga saya yang belakang rumah itu, jadi lompat ke sini dievakuasi, itu ibu sama anaknya. Kalau cucu saya lewat sini, jadi di perahu karet lewat sini, kan perahu karetnya beda, jadi lewat udah dapat orang jalan terus berapa jam kemudian baru cucu sama anak saya. Bu, saya kan nggak bisa membayangkan pada itu kan situasi gelap gulita ya, penerangan mati dan lain sebagainya. Seperti apa pada saat itu ketika dievakuasi ceritanya? Kalau di sini kan ada dari terang alam gitu masih ini, tapi kalau di dalam ya gelap gulita nggak kelihatan itu, jadi pakai lilin, pakai lampu yang ada yang masih bisa dicas itu. Senter ya? Iya, pakai senter, pakai lampu yang bisa dicas, terus ini nyalain lilin. Gitu. Jadi kalau di luar masih itu terang
dari alam. Situasi masih hujan saat itu? Ya. Waktu proses evakuasi? Belum, udah terang. Sudah reda ya? Sudah reda ya. Oke. Yang dievakuasi berarti hanya cucu 2 orang? Cucu 2 orang, ya. Kenapa anggota keluarga yang lain? Ibu sama siapa saja di sini? Saya sama menantu, ini menantu saya sama suami. Iya, takutnya air surut kalau dievakuasi kan, kalau air surut buru-buru mau mau bersihin lumpur. Jadi kalau dievakuasi kayaknya pikiran juga nggak tenang juga. Jadi sebelum air habis kita harus keluarin lumpur. Jadi memilih tidak dievakuasi? Iya, karena mau bersih-bersih, ya langsung mau bersih-bersih ya. Ibu bagaimana pada saat itu bertahan begitu ya di tengah kondisi yang gelap gulita, kemudian air pun masih menggenang sampai di lantai 2. Seperti apa pada saat itu di dalam? Itu kondisi di lantai 2 kan jam berapa itu udah bisa dibersihkan itu ya. Bisa dibersihkan, jadi ya udah yang penting lumpur udah hilang, terus pel sedikit lah. Yang penting bisa buat tiduran aja, bisa buat rebahan untuk tenaga untuk pagi hari kerja ngeluarin lumpur gitu. 5 tahun lalu sempat tinggi juga kan, cukup dahsyat gitu. Menyangka nggak sih kalau tahun ini ternyata jauh lebih parah dibandingkan 2020? Kalau ini kayaknya kalau saya pribadi kayaknya enggak, udah mengingat tanggulnya udah tinggi gitu, aman kali ya. Ternyata malah lebih parah dari tahun 2020 gitu. Terima kasih banyak Ibu Sutapa atas waktunya, semoga dapat segera normal kembali keadaannya. Terima kasih. Saya ingin melihat apa saja sebetulnya barang-barang yang ada di sini yang mungkin bisa saya perlihatkan kepada Anda di rumah begitu. Karena saya tidak bisa membayangkan bagaimana kerugian yang dialami oleh mereka dengan barang-barang yang begitu banyak ada di sini. Anda dapat melihat di sini ada kursi kantoran begitu ya yang ditaruh di sini. Kemudian kasur di sini tidak hanya 1, ada banyak kasur di sini, lebih dari 5 kalau saya bisa hitung saat ini pemirsa. Yang mana dari kondisinya ini memang tampaknya sudah tidak bisa diselamatkan. Dan sampai saat ini pemirsa, kalau kami melihat di berbagai jalan yang kami lewati tadi dari ujung sana sampai di tempat ini, di berbagai gang-gang yang kami lalui, masih ada begitu banyak warga yang sampai saat ini terus melakukan gotong royong begitu bersama dengan keluarga mereka, tetangga mereka, berjibaku untuk membersihkan rumah mereka. Gang ini pemirsa, kami sudah menemukan tanggul yang tadi dimaksud oleh beberapa warga yang kami tanyai, di mana kalau menurut pengakuan begitu ya dari sejumlah warga, air yang seharusnya ditampung oleh tanggul yang ada di sana ini tidak cukup dan kemudian meluap ke sini. Sore Pak, Pak RT ya? Pak Wito? Betul. Tanti dari TV One Pak Fakta. Pak mau nanya, Pak Wito kan rumahnya di yang mana Pak? Yang ini? Yang ini ya? Ini kan persis tepat di depan tanggul ya? Betul. Melihat nggak Pak pada saat kejadian banjir? Melihat. Saya kan dari awal udah selalu pantau terus. Memang saya satu-satunya tempat untuk ngungsi itu ada di sini. Jadi lebih tinggi dari ini tuh yang dekat sana tuh saya selalu berdua di situ. Bapak melihat air itu meluber dari tanggul? Melihat. Seperti apa pada saat itu Pak kondisinya? Ya lubernya ya gimana kayak air terjun itu, cuman kan rata ya tanggul ini kan baru jadi ketinggiannya itu rata, kalau dulu kan nggak rata, jadi luber dari sana baru luber sedikit aja ini air udah banyak karena duluan dari jembatan.
Jadi air itu sekitar jam berapa, Pak? Jam 5. Jam 5-an. Jam 5-an. Jam 5 lebih sampai jam 6 tuh yang tinggi-tingginya itu. 6 sore. 6 pagi. 6 pagi. Oh, berarti dini hari sampai pagi ya? Iya. Air meluber dari sana. Ya, dari sini pun besar gitu loh. Oh, ini udah mulai datang nih air, saya bilang. Oke, yang di sini deras nggak Pak airnya? Ya lumayan deras, tapi antara ke sana itu nanti ketemunya hampir bareng itu. Lebih malah justru lebih duluan sini, nanti limbas ke sana. Limbas ke sana terus lama-lama jadi rata gitu. Jadi dari sini datang, dari sana pun arah sana pun. Jadi di sini nanti pertemuannya tuh, waduh ini udah hampir rata tuh, malah jatuhnya ke kali dulu, nanti baru sama itu sama. Karena sana kan gede itu yang di jembatan itu kan gede sekali itu. Terima kasih Pak Wito. Iya. atas waktunya.